Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak kami. Terima kasih sudah bisa berhadir di perkuliahan kita ini, perkuliahan daring. Baik ya. Bahasan kita hari ini yaitu tentang apa? Tentang frekuensi ya, tentang frekuensi, kemudian spektrum ya, lalu ada yang namanya bandwidth. Oke, jadi di sini saya dapatkan buku ya, buku yang sudah banyak sekali pembahasannya kita lihat di sini 274 halaman. Nanti kita bahas satu persatu di antara yang ada di antara yang tiga ini. Nanti kita lihat juga nanti implementasinya, kemana kita lihat bandwidth gitu ya, kemudian juga frekuensinya gitu ya, kemudian ada ya, ini sangat ada kaitannya dengan komunikasi data. Nah, begini teman-teman semua, mahasiswa kami yang kami banggakan. Jadi frekuensi itu sebenarnya sinyal gitu ya, sinyal ataupun berupa gelombang gitulah ya, gelombang gitu. Tapi di sini definisikan misalnya gini, sinyal merupakan suatu fungsi waktu. Nah, lihat ya, di sini ada fungsi waktu, namun juga dapat diekspresikan sebagai fungsi frekuensi. Nah, jadi di mana frekuensi itu, misalnya di mana ya, sinyal terdiri dari komponen-komponen frekuensi yang berbeda. Agak rancu ya pengertiannya. Mungkin buku ini banyak diterjemahkan dari ebook dari bahasa Inggris. Makanya agak beda gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kita jadikan sebagai sumber rujukan. Nanti kita lihat sih apa-apa saja. Kalau kita lihat nanti ada rumusnya ataupun gambarannya ada, nanti bisa kita lihat pandangannya bagaimana. Kemudian pandangan frekuensi domain atau sinyal lebih penting bagi suatu pemahaman mengenal transmisi data dibanding pandangan time domainnya. Jadi pemahaman katanya lebih pandangan frekuensi domain dari suatu sinyal lebih penting bagi suatu pemahaman pengenal transmisi data. Jadi pemahaman di sini maksudnya di dalam komunikasi data ini, dalam buku ini dikatakan lebih penting katanya untuk memandang frekuensi domain daripada pemahaman apa-apa saja alat-alat media transmisi data dibanding pandangan time domainnya. Oke. Jadi di sini akan diperkenalkan. Oke, yang pertama di sini ya, teman-teman semua, konsep time domain. Nah, ini bila dipandang sebagai suatu fungsi waktu, sebuah sinyal elektronik dapat berupa sinyal analog. Nah, jadi sinyal elektronik dapat berupa sinyal analog, digital sinyal ya, sinyal digital, analog ya, sinyal analog ya, kemudian sinyal digital adalah sinyal di mana intensitasnya berubah-ubah dalam bentuk halus sepanjang waktu. Dengan kata lain, tidak ada sinyal terputus atau discontinue. Ini maksudnya adalah, kita lihat sini definisi matematik. Sebuah sinyal, jadi sinyal itu disebutkan dari S ya, dalamnya T. Ya, T itu sebenarnya time ya. Kemudian berlangsung terus-menerus bila limit T, kemudian A ya, kemudian sinyal A ini untuk S ya, untuk semua A. Nah, itu dia katanya. Oke, mungkin kita lihat ya, yang pengertian yang pertama ini sinyal pendek ya. Sinyal gambar satu menunjukkan contoh masing-masing sinyal. Misalnya yang ini, gambar satu yang ini adalah sinyal, kita lihat tidak beraturan gitu ya. Ini semacam analog. Kalau kita lihat sini nampaknya ada suara ya. Kita coba baca dulu. Sedangkan sinyal digital adalah sinyal di mana intensitasnya mempertahankan level yang konstan selama beberapa periode waktu dan kemudian berubah level konstan yang lain. Gambar 31 menunjukkan masing-masing jenis sinyal. Sinyal kontinu dapat menggambarkan percakapan. Jadi ini sebenarnya kayak sinyal percakapan ya, menggambarkan percakapan, dan sinyal diskret menggambarkan biner 1 dan 0. Jadi ini dia. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman semua, yang ini kayaknya seperti sinyal sinyal ini ya, sinyal analog ya. Oke, saya coba aktifkan dulu jamnya. Nampaknya nggak aktif jam saya nih. Oke, udah aktif. Nah ya, oke. Jadi di sini
Di sini inilah yang dikatakan amplitudo ataupun gelombang, yang gelombang amplitudo. Kemudian di sini kita lihat sini pulse. Pulse itu adalah tegangan gitu ya. Ini adalah analog. Nah, jadi suara itu kalau misalnya kita gelombangkan dia nggak beraturan sih gini ya. Jadi inilah dikatakan sinyal analog. Nah, jadi seperti inilah dia frekuensi itu ya. Jadi sebenarnya frekuensi itu adalah gelombang gitu ya. Gelombang sinyal ya. Apa namanya sinyalnya, yaitu analog ya. Kemudian dari tegangan, ini sebenarnya tegangan ya dari sini ya. Amplitudo ya. Ini panjangnya, panjang gelombang, wavelength-nya ya. Kemudian sini adalah time. Jadi di sini ada nanti waktunya, beberapa lama dia atau berapa lama dia melakukan komunikasi data itu. Berapa lama dia bercakap-cakap itu. Jadi sebenarnya itu dikatakan gelombang. Jadi gelombang itu ini dia. Jadi ada namanya volt ataupun tegangannya. Nah, kalau dirumuskan ya teman-teman semua, di sini ada rumusnya. Di mana T ini adalah konstan ataupun periode ya sinyal. T merupakan nilai terendah yang memenuhi persamaan. Sebaliknya, sebuah sinyal adalah aperiodic. Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat di sini yang model digital kayak gini tadi. Di sini jelas dia ya. Seperti gini, kotak-kotak gini. Oke. Nah, ini juga sama ya, ada amplitudonya, time-nya, kemudian inilah dia gelombang sinyalnya itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian gelombang sinus ya. Gelombang sinus, gelombang itu wave ya. Gelombang sinus adalah sinyal periodik ya. Adalah sinyal periodik ya. Apa namanya? Gelombang sinus adalah sinyal periodik yang fundamental. Suatu gelombang sinus sumum ya, sinus sumum dapat digambarkan oleh 3 parameter: amplitudo tertinggi ya, kemudian frekuensi dan fase. Fase ada juga fase-fasenya. Ya, fase itu seperti misalnya gini, kalau misalnya di jaringan listrik ada namanya fase 1, ada fase 2, ada fase 3. Nah, itu sebenarnya gelombang juga itu ya. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Nah, kalau misalkan di rumah kita berapa fase listrik rumahmu katanya. Nah, misalnya di rumah kita, rumah-rumah biasa, itu 1 fase. Nah, itu sebenarnya gelombangnya. Nah, di sini juga ada fasenya. Jadi sebenarnya sama kayak listrik itu, sebenarnya arus listrik itu sinyal apa enggak itu ya? Itu sebenarnya sinyal positif dan sinyal negatif. Tetapi kalau misalnya kita lihat itu masuk ke dalam volt, ya, tegangan volt. Makanya di sini selalu ada volt, ada kemudian time. Kemudian inilah jenis gelombangnya. Nah, makanya di sini juga dituliskan parameter tertinggi ya, ada namanya tertinggi, frekuensi dan fase. Puncak amplitudo adalah nilai tertinggi atau kekuatan sinyal pada setiap waktu. Jadi puncaknya itu adalah nilai tertinggi atau kekuatan sinyal setiap waktu. Biasanya nilai diukur dalam volt. Nah, ini tadi ya. Jadi nilainya itu diukur dalam volt. Volt itu adalah tegangan, kekuatan gitu. Kalau di listrik itu selalu yang namanya volt. Makanya listrik dengan apapun gelombangnya, yang kita misalnya dengan kabel data gitu ya, kemudian juga telepon, itu masing-masing ada voltnya. Jadi setiap setiap media transmisi itu salah satu media transmisi guided ya. Guided itu misalnya kabel ya. Kalau misalnya kabel itu kan nampak tuh. Kalau unguided kan nggak nampak. Misalnya wireless gitu ya, nggak nampak sinyal itu, nggak nampak fisiknya gitu kan. Sinyal itu nggak nampak lewat. Sama sebenarnya di kabel itu, di kabel data, di kabel listrik itu kan nggak nampak kan itu kabelnya, sinyalnya lewat. Tetapi ya di sini biasanya nilai diukur dengan volt, selalu ada keterangannya itu. Misalnya kabel listrik lah misalnya, ya. Kabel listrik itu berapa volt sih yang bisa dapat dilalui, misalnya 220 volt atau 250 atau 240. Artinya ada juga limitnya gitu, ya. Sama juga seperti misalnya kabel jaringan, waktu Anda praktek kemarin pekan yang lalu itu, yang gunakan adalah kabel UTV. Itu berapa kapasitas dia mengirim data, itu berapa dia mampunya kan gitu. Ada juga kapasitinya berbeda-beda ya. Misalnya di kabel UTV ada kabel UTP kategori 1, kategori 2, sampai dengan kategori 7 dan sebagainya, berbeda-beda ya. Kemudian frekuensi adalah rate. Jadi frekuensi adalah rate ya.
Frekuensi adalah rate dalam putaran per detik atau hertz. Nah, ini dia. Jadi data rate-nya itu berapa katanya, ya. Frekuensinya berapa gitu. Makanya sih frekuensi adalah rate. Kalau misalkan data rate-nya berapa, kecepatan rata-rata dia mendownload file itu berapa kecepatannya. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya dilihat dari data waktu kita download, itulah dia bandwidth. Nah, nanti bisa kita sinkronkan lagi ya, karena saling berhubungan itu ya, frekuensi, spektrum, dan bandwidth. Kemudian dalam per detik atau hertz ya, di mana sinyal berulang-ulang. Parameter yang ekuivalen adalah periode ya, yang ekuivalen ya, periode ataupun T. Suatu sinyal ya merupakan jumlah waktu yang diambil untuk suatu pengulangan. Jadi di satu periode itu sama dengan 1 per F ataupun satu gelombang ataupun frekuensi. Ini rumusnya. Jadi satu periode sama dengan 1 per F. Jadi per gelombang. Jadi fase ya, fase adalah ukuran posisi relatif dalam suatu waktu di dalam satu periode sinyal. Seperti yang digambarkan nanti, lebih formalnya untuk suatu produk signal. Fase merupakan sebagian kecil ya T per P. Jadi ya periode ya, waktu time. Kemudian dari periode V, di mana T punya hubungan relatif yang kuat dengan asal. Asal biasanya diambil di bagian sebelumnya melalui titik 0 arah negatif ke arah positif. Oke, ini biasanya gelombang ini. Oke, kita lihat di sini ada ya diagram Cartesius ya. Kita lihat sini gelombangnya. Gelombang sinus umum bisa dituliskan dengan sebagai berikut. Jadi ini dia gelombangnya. Jadi ini adalah port ya, ini tegangannya tadi. Dari sini kita ukur. Kemudian yang dimana dikatakan satu gelombang inilah dikatakan satu gelombang, satu periode. Sampai tengah ini ya, gak kelewatan. Jadi di sini ada yang namanya ada namanya puncak. Kemudian juga ada lembah. Jadi itu ini katakan satu periode. Jadi periode sama dengan T ya. Jadi simbolnya adalah T ya. Kemudian 1 per F. Itu dia. Ini namanya gelombang ya. Kalau misalnya ini sebenarnya adalah analog ya. Nah, analog lah ini. Analog. Nah, kalau misalnya kita lihat yang sinus ataupun gelombang sinus ya, kita lihat di sini model yang digital sama juga sebenarnya. Hanya saja bentuk daripada gelombangnya itu aja ya, bentuknya kalau kita lihat di sini. Ini sama juga, di sini ada puncak ya, kemudian ada juga lembah. Sama ya. Ini satu periode. Jadi sebenarnya sama mulai dari sini juga sih. Di sini puncak, di sini lembah ya. Cuman dia mulai dari A ya. Oke, ini dia. Oke, baik. Gambar 32 sinyal periodik ya. Sama rumusnya 1 per F walaupun dia digital ataupun analog. Oke, baik. Selanjutnya menunjukkan efek dari keberagaman masing-masing dari 3 parameter. Di bagian A dari gambar tersebut frekuensinya 1 Hz. Sedangkan periodenya adalah 1. T sama dengan 1 detik. Dari gambar ya, bagian B memiliki frekuensi F ya, sama dengan 2 yang ekuivalen ya, yang setara dengan T sama dengan setengah. Terakhir ya, bagian D menunjukkan efek perubahan fase V per 4 ya, radian di mana 45 derajat, 2V radian 360 derajat sama dengan 1 periode. Jadi itu udah 1 putaran lah ini. Jadi kalau kita memiliki 1 lingkaran udah pasti. Kalau misalkan kita buat dalam bentuk sudut, maka perputaran itu ya, periode itu kan sebenarnya perputaran ya. Itu sama lah dia, karena kan 1 puncak kemudian 1 lembah. Makanya dia itu persis sama dengan 1 periode itu dikatakan dengan 360 derajat. Kalau misalnya kita lihat dari segi perputarannya, 2V ya radian sama dengan 360 derajat. Karena kan 2 ini ada 2. Jadi kita yang maksud tadi adalah ada ada setengah lingkaran, ada puncak, 1 puncak, kemudian ada 1 lembah. Oke. Itu dia kalau frekuensi ya. Nah, kemudian pada gambar 33, mana 33 nih? Oke, yang ini. Pada gambar 33, oke. Ini katanya
gelombang ya. Ini ada namanya mulai dari 0 ya. Kita lihat dari sumbu kartesiusnya ini 0,5 sampai dengan menuju lembah ini. Jadi dia di sini sebenarnya satu sinyal ini. Mulai dari sini kemudian sampai sini. Nah, ini yang bagian A. Ya. Ini dilihat dari ya 1F kemudian fasenya sama dengan 0. Sama juga yang di sini. Pokoknya di sini ya sesuai dengan sumbu kartesius ini ya. Kalau dia ke bawah itu adalah ada minusnya. Ini kalian sembuh Y kan, sembuh Y. Ini juga sembuh Y, tapi dia positif ya. Kemudian juga dilihat dari time-nya ini juga ya. Jadi ada kerenggangan ya. Kemudian juga berdasarkan puncak ataupun tegangan itu tersebut ya. Yang dia ke atas ya, maka dia positifnya semakin ya sesuai sih segini. Juga sama dengan di sini. Jadi sini ada mulai dari 0 ini ada 2 kotak ke atas, yang ini ada 2 kotak ke bawah. Cuman yang di sini ada minus. Oke. Nah, kalau yang di sini berapa gelombang ini? Kalau kita lihat ini 1 2. Nah, jadi sampai sini sebenarnya. 1 kemudian masuk lagi yang ini ya. Jadi kalau kita lihat sini 1 sama ini satu setengah ya, 1,5 hertz ataupun 1,5 gelombang ini. Jadi kita lihat di sini 1 lembah ya. Jadi sini 2 lembah kemudian 1 puncak. Artinya apa? Berarti panjang sinyalnya ini kalau kita lihat gelombangnya itu sekitar 1,5. Nah, itu dia. Jadi bisa kita lihat berapa panjang sih gelombangnya. Nah, sama juga seperti ini. Kalau misalnya Anda lihat ini berapa kali gelombangnya gitu. Kalau misalkan dilihat ini 1 ya, ini 2, kemudian 3 ya, kemudian 4. Ini jadi 4 gelombang. Ya, 4 gelombang. Kemudian yang ini adalah 1 masuk dari atas, kemudian masuk dia seperti ini bentuknya. Ya. Kemudian masuk lagi sebenarnya sampai sini ya. Oke. Kemudian ini karena dia separuh sini ya, masuk sini. Begini. Jadi dijumpa lagi supaya pas satu periode. Jadi ini sama 1/4 gitu ya. Jadi nggak penuh dia. Oke, baik. Jadi ini kalau gelombang-gelombang yang kita lihat ini, kalau ini kita lihat ini gelombang di sinyal analog ya. Kemudian konsep frekuensi domain. Pada kenyataannya sebuah sinyal elektromagnetik dibantu dari beberapa frekuensi sebagai contoh. Ini rumusnya nih ya. Ada di sini adalah ya periodenya itu adalah 4 VR, 4 per V ya. Kemudian kali ini gelombang sudut ya, sinus ya, sinus 2 VFT. Kemudian inilah formulanya. Seperti yang ditunjukkan pada 34C. 34C ada di bawah. Komponen-komponen sinyal itu gelombang sinus dengan frekuensi, yaitu frekuensi itu adalah F dan 3F ya. Bagian A dan B dari gambar tersebut menunjukkan komponen-komponen terpisah. Ada 2 poin katanya. Menarik yang dapat disimpulkan dari gambar ini. Ya. Seperti ini dia. Oke, makin renggang lagi, semakin banyak kita lihat di sini. Inilah T-nya. Ya, ini 0,5 nih. Ini satu gelombang, ini 1,5 gelombang, ini 2. Jadi ini sebanyak 2 ya, 2 gelombang. Makanya sini 2 FT ya. Oke, kalau yang ini semakin banyak ya, semakin rame. Cuman dia dalam satu ini kita lihat di sini diukur ini 0,5. Cuman dia padat. Nah, kan gitu. Dan sebagainya. Oke, wow, ini semakin apalagi. Jadi bervariasi ya, bervariasi. Itu tergantung daripada data yang dikirim sih. Ya, suara itu kan ataupun misalnya kalau misalnya kita ngomong ada misalnya tinggi, ada rendah dan sebagainya. Kadang ada juga ya kalau misalkan kita ilustrasikan ya gelombangnya seperti demikian. Misalnya juga orang yang mau meninggal itu ya, ketika misalnya dicek ada berjalan di analognya itu beda-beda sinyalnya, tinggi gelombang itu beda-beda. Jadi seperti itu, semacam ini. Itu dia. Jadi begitu dia. Oke, itu frekuensi. Komponen frekuensi adalah 1 VF tambahan. Jadi coba dilihat lagi. Di sini frekuensi adalah suatu ya dari frekuensi pertama. Ya. Ini apa ini?
Oke, nggak jelas terjemahannya nih. Bila semua komponen frekuensi dari sebuah sinyal adalah penggandaan ya. Oh, ini penggandaan nih. Ini salah ketik dia mungkin nih. Frekuensi adalah suatu penggandaan dari frekuensi pertama. Bila semua komponen frekuensi dari sebuah sinyal adalah penggandaan dari satu frekuensi, frekuensi berikutnya ditunjukkan sebagai fundamental frekuensi. Itu dia. Jadi yang pertama itu sebenarnya standarnya. Kalau misalnya seperti ini awalnya, maka nanti dia ikut. Karena ini sebagai fundamental ataupun dasarnya, maka dia ngikut terus gitu ya. Oke, mungkin seperti itu ya yang di bagian catatan di bagian yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, periode sinyal keseluruhan antara dengan periode fundamental frekuensi. Periode dari komponen ya sin, kemudian 2 VFT adalah T1 per F ya, ini umum ya. Satu periode dari kemudian ST ya, juga T sebagaimana dapat dilihat pada gambar 34C. Nah, ini dia. Oke. Sekarang ini spektrum ya, masuk kita spektrum. Kemudian spektrum itu sebuah sinyal adalah rentang frekuensi. Coba diperhatikan. Spektrum itu adalah sebuah sinyal adalah rentang ya, rentang frekuensi di mana spektrum berada pada sinyal di mana ya spektrum berada untuk sinyal. Gambar 34C, spektrum memanjang mulai dari F ke 3F. Nah, ini dia 34C tadi. 34C. Memanjang ya. Nah, ini dia. Panjang dia. Satu dan panjang ke bawah ini. Oke, dapat ditunjukkan dengan menggunakan suatu ilmu yang disebut sebagai analisis Fourier. Jadi ini adalah analisis Fourier. Fourier itu biasanya untuk metode untuk melihat kinerja gelombang ataupun yang membahas tentang gelombang elektromagnetik ya, menggunakan metode Fourier. Bahwa apapun sinyal dibentuk dari komponen-komponen pada berbagai frekuensi masing-masing. Komponen-komponen itu disebut sinus ya, sinusoid. Hasil ini sangat penting karena efek dari beragam media transmisi pada suatu sinyal dapat diekspresikan dalam istilah frekuensi sebagaimana yang akan dibahas nanti. Masih ada nanti review ataupun lanjutan daripada penulisan tentang gelombang pada bukunya ini ya. Oke. Baik. Oke, kita masuk saja langsung ke bandwidth ya. Bandwidth ya mutlak dari suatu sinyal. Nah, kalau misalnya kita band itu misalnya penampang ya. Width itu adalah lebar ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kalau biasa melihat jaringan, berapa sih bandwidth internetmu, kecepatan. Biasanya kalau kita lihat itu kecepatan gitu ya, bandwidth kita katakan kecepatan. Coba kita lihat dulu terjemahnya di sini ya. Bandwidth mutlak dari suatu sinyal adalah lebar spektrum. Nah, jadi lebar spektrum tadi. Jadi kalau tadi spektrum itu adalah bagian dari frekuensi juga ya. Dimana ya kalau di bandwidth itu lebar dari spektrum. Jadi spektrum itu dia semacam medianya gitulah. Jadi misalnya gini, sebuah misalnya katakanlah kita ilustrasikan semacam pipa air gitu ya. Jadi pipa air itu kalau misalnya 1,5 inci ya, 1,5 inci ya, itu kan dia agak kecil dibandingkan 3/4. Kalau misalnya dilihat daripada lebar daripada maksud dia kan, makanya dia ke penampang jadinya larinya nih spektrum ini. Kalau kita lihat tadi, ini pipa air ini adalah ukuran 1,5 ya, 1,5 inci ya kan, 1,5 ya, 1,5 inci. Kemudian yang ini 3/4 ya, ini 1,5 inci, ini 3/4. Otomatis 3/4 ini kan lebih besar. Ini setengah ya, ini setengah, 1,5. Pokoknya 3/4 ini kan lebih besar nih. Artinya apa? Ya dia lebih lebar, otomatis suplai air di sini makin banyak gitu kan, dibanding yang dengan setengah ini. Tetapi kalau misalnya kecepatan bagaimana? Ya juga kalau misalnya kecepatan, ya memang kalau kita lihat cepatnya si derasnya air itu memang pakai pipa 1,5 gitu ya, pipa setengah gitu ya, pipa setengah dibanding dengan pipa 3/4. Mohon maaf tadi pipa setengah maksudnya, setengah inci gitu ya, daripada pipa 3/4 dan 3/4 ya.
pasti lebih kencang yang ini. Kalau kita buka deras kan memang deras juga, cuman dia nggak banyak air di sini. Nah, kencangnya aja. Kalau yang ini banyak menyuplai air, artinya dia kan penampangnya kan kalau misalnya kita kaitkan tadi spektrumnya lebar gitu. Makanya bandwidth itu kalau misalnya di bahasa teknologi itu bandwidth gitu ya. Kemudian dikatakan lebar spektrum. Ya oke. Dalam kasus ini kita lihat juga, kita lanjutkan dulu bacaannya ini. Oke, dalam kasus seperti dalam gambar 3C, bandwidthnya adalah 2F. Ya, beberapa sinyal seperti yang ada dalam gambar 35 memiliki bandwidth yang tidak terbatas. Jadi ya tak terbatas ya. Bagaimanapun juga sebagian besar energi dalam sinyal ditahan ke dalam band ya, ke dalam band bandwidth ya, dari F frekuensi secara relatif ya. Band ini ditunjukkan sebagai efektif bandwidth atau bandwidth saja. Istilah untuk menentukan DC komponen bila sebuah sinyal mencakup komponen zero frekuensi tersebut merupakan suatu direct current ya, direct current DC atau komponen konstan. Sebagai contoh, gambar 36 menunjukkan hasil penambahan suatu DC komponen ke sinyal dalam gambar 34C tanpa DC komponen. Sebuah sinyal memiliki amplitudo rata-rata sebesar 0 sebagaimana yang dilihat dalam domain waktu dengan rata-rata DC ya, direct current ya, komponen sinyal memiliki frekuensi F sama dengan 0. Amplitudo rata-rata bukan 0. Ya. Ya, ini sebenarnya kurang nyambung ya. Nggak nyambung dengan ini. Oke, kita skip aja yang ini. Coba kita lihat dulu hubungan antara data rate dan bandwidth. Ini lebih menarik ini. Telah kita katakan bahwa bandwidth yang efektif adalah band di mana sebagian besar energi sinyal terkonsentrasi di dalamnya. Istilah sebagian besar dalam konteks ini sedikit berubah-ubah. Hal terpenting di sini adalah meskipun bentuk gelombang tertentu berisi frekuensi sepanjang jarak yang sangat panjang. Sebagaimana hal-hal praktis yang berkaitan dengan berbagai sistem transmisi, transmitter plus, media plus receiver, kemudian dipergunakan akan mampu untuk mengakomodasikan hanya satu frekuensi. Oke. Hal ini sebaliknya membatasi data rate yang dapat dibawa sepanjang media transmisi. Agar dapat menjelaskan hubungan ini, amati gelombang persegi square wave ya, gelombang square ya, gelombang segi 4. Kemudian gambar 32, anggap saja kita membiarkan pulsa positif membiarkan biner 1 dan puls negatif mewakili biner 0. Kemudian bentuk gelombang mewakili deretan biner 1010. Durasi masing-masing pulsa sebesar setengah F. Setengah gelombang, jadi data rate-nya sebesar 2F. Bit per detik, BPS. Jadi kalau gelombang untuk kecepatan data biasanya BPS ya, bit per second. Ada komponen frekuensi dari sinyal lain. Untuk menjawab pertanyaan ini, amati lagi gambar 32 dengan bersama-sama. Susah ya melihat seperti ini. Gini aja lah, gini. Ini misalkan saya coba. Sekarang gini. Bagaimana cara kita melihat kecepatan internet di sini? Pastinya di sini kan speed test. Kalau misalnya Anda mengetahui misalnya speed test ya, speed test itu adalah untuk menguji misalnya kecepatan daripada bandwidth internet ya, bandwidth. Berapa sih kecepatan misalnya IndiHome ya. IndiHome memberikan paket ke kita adalah misalnya berlangganan 100 mega Mbps. Mega ya, mega Mbps. Megabit per second. Kemudian apakah ini mutlak? Apakah misalnya 100 ini memang sempurna dikasih sama kita? Artinya upload dan download. Nah, apakah itu sudah digabung atau belum? Kan gitu. Kalau misalnya download, pengertiannya sebenarnya gini. Uploadnya ada 100, kemudian downloadnya adalah 100 gitu ya. Uploadnya adalah 100. Kalau misalnya seperti itu, coba kita tes. Ini kita gunakan. Ini kita gunakan, kita lihat kecepatannya teman-teman semua. Ini lagi ya, kita lihat sini mendapatkan nilai 93 ya. Ini cantik nih pingnya ya, yaitu 94, kemudian 5 ya 94 ya, nggak sampai 100. Kemudian kita lihat misalnya adalah uploadnya kayaknya yang melemah ini download. Jadi download itu adalah menarik ya, kemudian upload itu adalah membuang gitu ya. Ya sama misalnya kalau misalnya kita
mengambil sebuah data di internet itu adalah mendownload ya, down, turunkan gitu. Tapi kalau misalnya mengupload, misalnya kita adalah melepas gitu, misalnya kita foto ataupun dokumen kita mau post ke internet, itu dikatakan upload. Jadi di sini ternyata cuma 94, 50, 94, 51, 15,41 ini uploadnya. Kalau jumlahkan ini ya memang lebih dari 100. Tetapi ini kan istilahnya tidak sempurna gitu kan. Artinya kan seharusnya kan 100 berlangganan, bandwidth yang dikasih oleh IndiHome itu 100 adalah 100 per 100 mega downloadnya, kemudian uploadnya juga 100 seharusnya sih. Itu biasanya kalau misalnya 1:1 itu pengertiannya. Jadi data rate-nya itu, kalau misalnya kita lihat kecepatan data rate-nya itu, kalau misalnya seperti ini 9451 gitu ya, taruhlah misalnya 100 lah, kalau misalkan nggak ada yang make gitu, 100 Mbps gitu, 100 Mbps. Jadi kira-kira kecepatan data rate-nya itu berapa kalau misalnya dia mendownload ada sini misalnya 100 mega data ya, 100 megabyte. Jadi 100 megabyte ini berapa lama dia melakukan, berapa data rate-nya itu untuk mendapatkan data ini, berapa lama. Jadi dia selalu berhubungan dengan bandwidth, itu berhubungan dengan T, berhubungan dengan waktu. Makanya bit per second ya, bit itu adalah kalau kita lihat itu adalah kecepatannya itu ya. Makanya sebenarnya di sini juga di sinyal ini, kalau ini selalu dikatakan bit ini. Nah, ini sebenarnya bit 0101, makanya nanti kalau di gelombang itu seperti ini misalnya. Ini misalnya dikatakan 1. Ini 0. Ini 1. Kemudian ini 0. Ini 1. Jadi gelombang itu seperti gini. Makanya setiap ini time-nya ini adalah dikatakan bit. Ini tetap time, ini tetap sekon, tetap detik gitu ya, tetap detik. Tetapi kalau yang ini ya seperti ini, inilah sebenarnya gelombang itu. Jadi kecepatan data rate ya kecepatan data untuk mendownload sebuah file itu ya, itu selalu dibuat dengan simbol gini. M-nya besar, bit per second. Jadi M itu adalah mega, itu menandakan kepada dokumen ini. Kemudian bit ini adalah ke waktu ya, ke waktu. Kemudian bit ini adalah ke gelombang, sorry. Jadi bit ini adalah ke gelombang, ini gelombangnya ini. Misalnya 1010. Kemudian per second. Nah, jadi per second tadi per waktu, karena dia berjalan di atas waktu. Nah, begitu dia. Nah, makanya di dalam sebuah ini, misalnya pengembangan speed test ini, beginilah digambarkan. Downloadnya berapa? Dikasih tahu Mbps. Makanya data rate-nya itu malah kalau misalnya kita ingin mendownload kecepatannya 100, misalnya adalah ini filenya 100 mega, berapa lama lah kita mengambil ataupun menarik data ini di internet. Kalau misalnya gini ya, kalau misalnya gini 100 megabyte kan gitu. Jadi kalau 100 megabyte itu ya, 100 megabyte itu ini kalau kita bitkan berapa kan gitu. Jadi byte itu kan besar tuh. Byte itu adalah 1 byte. Masuk lagi pelajaran semester 1 PTI ya. 1 byte sama dengan 8 bit. Konversikan lagi ke sini. 1 byte sama dengan 8 bit. Kan gitu. Kalau misalnya dia 100 mega ya, 100 mega bit per second, ya tinggal bagi 8 lah ini. Tinggal bagi 8. Kalau misalnya 100 bagi 8 berapa? Mungkin sekitar 12 komaan gitu ya. 12 koma ya, 12 koma per 12 koma ya. Saya coba dulu sini ya. Saya buka sini kalkulator. Oke. Misalnya 100 mega dibagi 8. Kenapa bagi 8? Karena kan bit ya. Untuk dibytekan berarti
menjadi bagi 8. Kira-kira sama dengan berapa? 12,5. Ya. Artinya apa? 12,5 megabyte. Ya kan? 12,5 megabyte. Kalau misalnya kecepatannya adalah rata-rata adalah kalau misalnya dia mendownload file yang besarnya 12,5 megabyte, dia hanya melakukan cuma 1 detik aja. 1 detik saja. Kalau misalnya dia istilahnya 100 mega ataupun katakanlah kali 10 lah ini. 120 mega ya, berarti tinggal kalikan aja. Yang ini pokoknya yang 12 ini kalau kecepatan internetnya adalah 100 mega, kemudian data yang akan di-download itu adalah ini 12,5 ya. Jadi kecepatan yang tadi kalau kita genapkanlah 100 mega, ini adalah kecepatan internetnya megabit per second ya. Kemudian bit ataupun datanya sebesar megabyte. 12,5 megabyte. Waktunya ini hanya dia dapat ya, mendownload ini hanya 1 sekon. Gitu maksudnya. Masuk lagi ke sini tadi 1 sekon. Bagaimana kalau misalnya ini 100 apa? 100 megabyte atau katakanlah kali 10 lah ini. 125 ya. 100 ya. 125 megabyte. Kalau misalnya dia mendownload ini pada 125 megabyte, berarti dia hanya menyelesaikannya berapa detik gitu. Jadi dia hitungan detik aja. Jadi kalau yang ini cuma 10 detik doang. 1 2 10 detik selesai 125 dan sebagainya. Nah, oke. Jadi itu dia. Nah, jadi berkaitan kalau misalnya kita lihat daripada di sini ya implementasinya, bagaimana kita melihat gelombang, bagaimana kita melihat kecepatan internet itu memang tergantung kepada ya sinyal ataupun bandwidth yang kita gunakan ya, tergantung. Nah, kemudian begini, mungkin kalau dari speed test ya kurang jelas ya. Bisa juga sih kita lihat dari misalnya dari mikrotik gitu ya. Dari mikrotik ini sebenarnya bisa kita lihat aktivitasnya. Salah satunya di sini misalnya adalah dari mana ya? Sistem, kemudian interface ya, interface. Misalnya interface di sini lantai 4, lantai 5 ya. Lantai 5 kita lihat sini RX. Nah, di sini nampak sini RX TX-nya gitu ya. RX Unicache ya. Kemudian TX juga. Ini sebenarnya goal apa? Ini kalau misalnya nilai-nilainya gitu ya. Kalau misalnya kita ingin melihat apa namanya, di mana kita melihat bandwidth test ya, bandwidth test juga bisa juga kita lihat di sini. Ya, misalnya di sini kita bisa coba lihat, tapi nggak usah nih. Kita coba lihat di Watchdog, sistem, kemudian oke. Mungkin di sini nampak nih, nampak. Jadi kalau saya nggak bisa melihat sinyalnya ya, sinyal itu nampak memang lewat dia. Cuman di sini kalau Anda lihat aktivitasnya di masing-masing apa ini nampak nih. Misalnya saya capture ya, bentar ya. Nah, di sini nampak nih misalnya di RX. Jadi RX itu adalah receive ya. Received, diterima ya. Receive ya, diterima, kemudian yang teks ini adalah transmit. Ya, terkirim ya. Ya, kirim ya. TX ya. Sama misalnya ini kita lihat aktivitasnya 3 ya di bagian ini. Jadi nilainya berbeda-beda nih. Yang saya bilang tadi ada yang apa tadi? Ada namanya download, ada namanya upload. Sama kayak tadi. Misalnya ini saya coba, ini saya jalankan misalnya. Ini saya try-agent lagi. Coba saya try-agent lagi yang ini. Go. Kita lihat di sini aktivitasnya. Ya, ini. Kemudian kita lihat mikrotiknya samping ini.
pasti nanti ada perubahan nih. Nah, ada di sini lo lihat nih 96, 98, 95. Jadi TX ini, RX ini adalah yang diterima gitu. Jadi kita menerima ya. Oke. Kemudian kita lihat nanti uploadnya ya. Uploadnya adalah ini, coba perhatikan ini naik ini. Ini coba lihat nih. TX 18, 19, kemudian 19 ya, 20 ya, hampir 20 nih. Ya 20. Tapi jatuh lagi ke 15 ya. Nah, jadi sini 20 tadinya. Jadi ini adalah uploadnya teks ini. Jadi teks itu pengiriman gitu, pengiriman. Kemudian ini adalah penerimaan. Jadi nampak di sini aktivitas ini adalah kita lihat ini adalah terkirim ya, transmit ya, terkirim ya. Kemudian yang ini adalah RX inilah diterima. Jadi kalau misalnya ini tadi yang kita katakan tadi down ya. Down itu turunkan, diterima, kita tarik jadi download ya. Kita tarik dia. Nah, di sini juga bisa kita lihat dia. Jadi aktivitas interface-nya itu bisa kita lihat di sini. Oke, baik. Oke. Nah. Oke, itulah dia ya. Jadi, teman-teman semua ya, bandwidth ya, apa namanya, frekuensi, kemudian spektrum, kemudian bandwidth ya. Ini adalah suatu yang saling berkaitan ya, dimana ya berkaitan dengan apa namanya, sinyal elektromagnetik. Jadi sangat erat hubungannya dengan gelombang-gelombang. Pokoknya gelombang ataupun menghitung-hitung ya panjang gelombang, ataupun bagaimana kita melihat apa namanya, salah satunya adalah menghitung sebuah gelombang gitu ya, menghitung sebuah gelombang untuk melihat apakah perputaran ataupun gelombang itu, misalnya katakanlah tadi kayak suara, misalnya suara saya kok bisa hilang gitu. Nah, jadi itu bisa kita lihat daripada gelombangnya itu ya, di mana letak daripada kelemahan suara itu, sehingga ya itu menjadi sebuah penelitian ataupun bisa kita analisa bahwasanya suara ataupun katakannya tadi dari suara ya bisa kita perbaiki ya, gimana untuk istilahnya mendapatkan suara yang baik ataupun untuk istilahnya lebih jelas lah gitu ya. Jadi teman-teman semua perlu kita ya apa namanya, kalau misalnya diperdalam ini sebenarnya ke elektronik gitu ya, ataupun ke apa namanya, ke sinyal, pasti ke sinyal, udah pasti ke sinyal ya, bagian hubungan telekomunikasi atau misalnya katakanlah radio ya, karena yang sebenarnya kita bahas ini sebenarnya tak nampak sih, nggak nampak sebenarnya. Cuman kalau misalnya dilihat daripada digambarkan baik beginilah dia. Dan inilah yang kita bahas sebenarnya bagian daripada media transmisi unguided. Ya artinya yang tidak nampak, sama seperti sinyal, sama seperti ya wireless gitu, wireless tanpa kabel, tetapi memang berada, memang itu ada yang mengantar, tapi alat pengantarnya itu adalah berupa udara gitu. Tetapi bisa dikaitkan, diilustrasikan, digambarkan sinyal itu seperti demikian gitu. Jadi frekuensi ya, spektrum dan bandwidth ya, itu ya sangat apa namanya, saling keterkaitan. Makanya satu pack dia pembahasan ini. Jadi ingat salah satu yang saya sebutkan tadi, satu gelombang itu adalah ya gini, satu periode itu adalah kayak gini ya, satu periode kayak lingkaran gini lah gitu. Cuman kalau misalnya di gelombang itu namanya gelombang, ada namanya satu puncak, kemudian ada satu lembah, itulah dikatakan satu period ya. Ini kalau misalnya bentuknya adalah digital ya, apa namanya, sinyal analog ya, analog signal. Kemudian ya kalau misalnya Anda lihat yang ini adalah digital signal yang ini. Seperti ini dia, sama juga satu gelombang, satu lembah ya, kemudian satu gelombang. Kalau yang ini seperti ini dia, satu naik ya, kemudian naik. Kalau kita lihat ini masuk lagi, naik. Jadi ini sepertinya dua gelombang. Jadi itu dia.
Oke, ya. Oke, baik, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Kemudian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.